106.9 Bali United FM, your sport TV station. Sporty people, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik ya. Apalagi masih di awal tahun 2026, pasti masih lagi semangat-semangatnya banget gitu kan ya. Tapi ngobrolin soal semangat nih sporty people, pasti kan banyak banget yang udah mulai sibuk gitu ya, mikirin resolusi yang terbaik buat tahun 2026. Banyak banget yang mulai mikirin udah mau jaga olahraga, jaga pola makan gitu kan ya. Dan tentunya mungkin ya target-target buat kehidupan kamu yang baru nanti ya. Nah tapi kadang-kadang yang sering kita lupain itu adalah soal keuangan. Mungkin banyak banget orang-orang yang bikin resolusi baru gitu kan ya. Pertama harus nge-gym, harus apa gitu kan ya, harus beli ini beli itu, tapi lupa untuk ngontrol keuangan. Nah itu kadang-kadang jadi apa ya, kayak permasalahan ya kan, apalagi ntar takutnya bisa jadi permasalahan baru di akhir tahun gitu loh, karena semakin menumpuk. Nah tapi nggak apa-apa, hari ini kita bakal ngobrol dengan sudut pandang yang agak beda nih sporty people, karena perlu diingat keuangan itu juga perlu banget dilatih gitu ya, supaya kuat bukan cuma di awal tahun tapi sampai di akhir tahun 2026. Dan sekarang sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Agus Heli, financial planner dan edukator dari Lintar Finansial. Halo Pak Agus. Selamat pagi menjelang siang Gisel. Selamat pagi menjelang siang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru loh. Akhirnya kita bertemu lagi ya Pak Agus. Ketemu ya. lagi tahun lalu ya. Betul. Akhirnya ketemunya di tahun depan ya, di tahun 2026. Saya sudah kangen sekali loh Pak Agus. Merindukan Sama-sama. ilmu-ilmunya gitu ya. Thank you. Dari kapan gitu ya, lama banget gak ketemu Pak Agus. Akhirnya ketemu lagi ya Pak Yes. Agus ya. Di awal tahun loh. Masih semangat ya Pak Agus ya. Semangat dong. Oke, Pak Agus, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang benar-benar ini pasti relate banget ya, apalagi untuk aku sendiri. Karena aku masih memerlukan itu, karena ini masih awal tahun, pasti ya harus mempersiapkan yang terbaik gitu loh Pak Agus ya. Nah, ini kan kita mengingat nih banyak banget mungkin dari sporty people yang pastinya pengen punya resolusi gitu loh Pak Agus ya di tahun 2026. Nah, mungkin dari keuangan nih Pak Agus nih. Nah ternyata tuh keuangan juga perlu dilatih ya. Itu aku juga baru tahu loh Pak Agus. Maksudnya apa sih, kita nggak kepikiran sampai sana gitu loh Pak Agus ya. Pasti kita udah punya resolusi yang kayak udah mungkin kayak olahraga atau mungkin yang kayak gak begadang. Maksudnya kadang-kadang kan keuangan tuh agak sedikit dilupakan gitu ya Pak Agus ya. Ternyata keuangan juga perlu dilatih. Yes, sebelum saya jawab, buat sporty people, Happy New Year dulu. Oh Happy New Year. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan 2026 ini keuangannya makin bagus. Amin. Tentunya ya. Nah, salah satunya adalah sering-sering aja dengerin Gisel dan saya siaran. Betul. Sambil makan, sambil ngopi gitu kan, sambil di jalan gitu. Benar. Oke, menyangkut ini mumpung masih awal tahun juga, keuangan itu perlu dilatih, bener Gisel. Jadi ibaratnya kayak tubuh kita sendiri. Jadi buat yang merasa saat ini merasa bahwa badannya ngerasa kurang fit, kemudian berat badannya belum ideal, pasti punya mimpi juga. Begitu juga dengan keuangan. Keuangan itu juga perlu dilatih. Karena sesuatu itu kalau nggak dilatih, kita nggak tahu arahnya itu akan kemana. Jadi mirip sama tubuh kita. Sebenarnya keuangan itu memerlukan latihan supaya kalau kita niatnya nanti akhir tahun badannya pengen lean, pengen six pack, pengen lebih bagus. Begitu juga dengan keuangan, itu perlu dilatih. Kalau misalkan utangnya pengen semakin berkurang atau bahkan lunas, investasinya semakin nambah, kemudian pemilihan produk investasinya lebih bagus, harus dilatih. Oke, berarti mirip-mirip kayak ya tadi olahraga gitu ya. Yes, emang mirip harus banget, banget mirip ya? banget. Jadi keuangan itu saya selalu mengkonotasikannya, mengibaratkannya seperti badan kita sendiri. Jadi ketika kita pengen merawat keuangan kita, ibaratnya kayak kita pengen merawat badan kita sendiri. Yang tahu badan kita sendiri siapa Gisel? Kita sendiri. Kita sendiri. Mulai dari contoh nih kolesterol, darah tinggi atau tidak, kemudian detak jantungnya bagus atau enggak, berat badan kita bagus atau enggak, asam urat kita bagus atau enggak, semuanya itu mirip dengan di keuangan. Kalau di keuangan, apakah arus kas kita bagus, apakah rasio utang kita bagus, apakah investasi kita sudah cocok sesuai dengan kita, apakah dana darurat kita sudah ada, masing-masing itu ada ukurannya. Ada parameter-parameternya. Begitu juga di kesehatan, di badan ada,
di keuangan sebenarnya juga ada parameter-parameternya, sama kurang lebih. Oh, mirip ya. Mirip. Oke. Mirip banget. Berarti Mirip banget. kalau misalkan kita olahraga kan biar badan makin kuat. Nih kalau Betul. kita latihan keuangan biar keuangan juga makin kuat gitu Sama, kan ya. sama. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, kenapa emang keuangan tuh perlu dilatih nih Pak Agus? Emang kesalahan-kesalahan apa aja sih mungkin yang emang sering orang lakuin gitu tentang keuangan mungkin di awal tahun? Oke, saya mengibaratkan di olahraga dulu ya. Ya. Kesalahan seseorang kalau kita menyangkut badan gitu, mungkin nanti ada olahragawan yang lebih ngerti lah ya. Ya. Biasanya merekanya latihannya juga nggak ada pemanasan. Kalau latihan nggak ada pemanasan, biasanya cedera nggak? Cedera. Nah, begitu juga dengan di keuangan. Kalau misalkan nih ternyata ada alarm ya. ada alarm ternyata. Kalau misalkan ternyata di olahraga begitu juga, di keuangan begitu juga. Ya. Misalkan kebanyakan kesalahan, contoh goalsnya itu terlalu muluk-muluk, ya kan? Tanpa latihan. Begitu juga misalkan badan tanpa pemanasan, tanpa apa-apa, tiba-tiba langsung mengangkat beban, let's say berapa, 30-50 kilo. Wah. Cedera nggak? Cedera sih. Dan biasanya itu setelah cedera masih akhirnya kapok nggak? Bisa nggak latihan lagi? Nggak bisa. Begitu juga dengan keuangan. Ketika mimpi kita itu terlalu muluk-muluk, biasanya itu gagal. Oke. Nah, ketika gagal, akhirnya menyerah. Yang ada justru stres. Kalau di olahraga yang stres otot kita, kalau di keuangan mental kita. Betul, mental itu kena banget ya Pak ya. Pikiran kita malahan yang kena, Gisel. Jadi contoh yang terlalu muluk misalkan gini. Saya pengen bulan ini bisa nabung 50% atau tahun ini 50% harus tabung. Menurut saya itu terlalu muluk-muluk. Kenapa? Karena gini, kalau yang sebelumnya kebiasaannya itu nggak ada, tiba-tiba harus 50%, itu bukan sesuatu yang gampang. Gitu. Okay. Nah, artinya keuangan kita kalau misalkan mau memulai pemanasan dulu. Di olahraga gitu kan? Pemanasan dulu, apa namanya apa itu? Stretching gitu ya, atau jogging, kemudian yang jalan di tempat itu apa nih? Treadmill. Itu kan pemanasan tujuannya, supaya nanti kita lebih siap. Begitu juga di keuangan. Pemanasan yang paling simpel contohnya, ubah kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Contoh nih, oh kalau kemarin saya masih belum bisa menyisihkan, menabung sama sekali, udah deh saya mulai dari yang paling kecil aja, 5% aja. Itu contoh yang paling awal. Nah, kalau sudah merasa nyaman, baru nanti treadmill gitu juga kan? Misalkan dari awal cuma kecepatannya 15, nanti 20, nanti 30. Begitu juga di keuangan. Nyaman dulu, misalkan saya menyisihkan 5% dulu. Setelah nyaman 5%, oh ternyata bisa nih 10%, baru naik. Kalau belum bisa, setidaknya, oh saya misalkan kemarin terlalu banyak jajan di luar, merasa setelah direview, gila ya habis nih buat jajan. Mungkin jajannya yang dari 3 kali langsung stop nggak bisa, Gisel biasanya. Setidaknya udah deh 2 kali dulu aja. Begitu nyaman baru 1 kali. Jadi pemanasan dulu, Gisel. Bertahap gitu ya. Bertahap berarti dulu. Okay. Jadi nggak usah langsung yang mulu-mulu. Saya pengen langsung invest di saham, saya langsung invest di cryptocurrency, Bitcoin. Nggak usah mulu-mulu, benerin dulu yang paling basic dulu. Oke, berarti being realistis juga ya. Realistis, karena keuangan itu menyangkut perilaku. Saya selalu suka bilang sama orang-orang, sebenarnya keuangan kita itu menyangkut perilaku. Artinya apa? Kalau kemarin kebocoran itu diakibatkan perilaku, biasanya perilaku itu, kebocoran itu kecil-kecil, Gisel. Tapi menumpuk. Tapi kabar bagusnya, karena kesalahannya itu kecil-kecil, kabar bagusnya adalah kita bisa memperbaiki itu dengan cara yang kecil-kecil juga. Oke. Kalau memperbaiki yang kecil-kecil kan masih bisa. Iya. Bayangkan Gisel, di depan Gisel ada ember. Di ember itu kita isi air. Ya. Air itu kalau semuanya nggak ada kebocoran, itu kan tetap akan selalu di situ kan kalau nggak ada kebocoran. Tapi kalau kebocorannya ada, meskipun kecil, tapi kalau ada 10, menurut Gisel bisa habis nggak itu air? Bisa habis kan? Bisa habis. Nah, kebocoran itu ada kebocoran besar banget, atau kebocoran yang kecil-kecil jumlahnya banyak. Lebih gampang menutup kebocoran yang besar atau yang kecil? Kayaknya yang mana ya? Bayangkan ember nih. Oke. Yang satu lubangnya besar banget, bocornya, yang satu kecil banget. Yang kecil sih. Yang kecil lebih gampang kan? Iya. Nah, maksud saya begini, kabar baiknya biasanya kebocoran itu, air itu bisa
hilang gara-gara bocor-bocoran kecil. Artinya apa? Kebocoran itu dimulai juga ditutupin satu persatu. Nggak usah harus semuanya dulu. Misalkan tadinya bocornya 10 atau 20, tutupin dulu. Saya pengen nutupin 2 atau 3 dulu. Itu namanya latihan, pemanasan. Oke, berarti kita untuk melatih keuangan tuh dimulai dari pemanasan kecil Pemanasan aja kecil dulu gitu kan saja. ya. Mungkin bisa mereview keuangan yang tahun lalu gitu. Betul, kan ya. itu kan sebenarnya kecil juga gitu. Iya, itu penting banget sih Mas Agus ya. Dan sering banget orang-orang lupain karena kan orang-orang kalau bikin resolusi itu pasti yang kayak langsung mau to the point gitu loh, Mas Agus ya kan. Padahal kayak harusnya mungkin harus direview dulu, harus pemanasan dulu ternyata kan ya. Saya sambung ya Gisel. Kemarin saya kebetulan pagi-pagi jam 9 pagi sudah dapat panggilan dari sebuah company untuk ngisi literasi keuangan, edukasi keuangan untuk 100 karyawan. Nah, saya ajak ngobrol tuh biasanya. Saya tanya, teman-teman tolong apa yang saya sampaikan ini dipikirkan benar atau enggak. Biasanya ketika seseorang mau mereview, tahu nggak perasaan muncul yang pertama apa, Gisel? Takut. Karena saya juga. Biasanya itu yang kita rasakan. Iya. Nggak apa-apa, itu normal, itu nggak salah. Karena ketika kalau kita muncul perasaan takut, sebenarnya itu tanda bagus, Gisel. Oke. Itu sesuatu yang bagus. Bagus ya. Bagus karena ketakutan itu berarti ada kesadaran. Yang lebih bahaya adalah yang misalkan sebenarnya udah berantakan banget, udah salah, tapi nggak takut. Oke. Jadi ketika misalkan tadi Gisel, yuk kita latih dulu, latih yang paling simple apa? Kita review nih, nggak usah jauh-jauh bulan setahun yang lalu deh. Dari tanggal 1 sampai hari ini, mau nggak mereview? Apa yang dirasakan? Kalau misalkan itu saja sudah takut, nah berarti itu tanda yang bagus, direview dulu. Dari hari tanggal berapa Gisel? Hari tanggal 6. Tanggal 6. Ya. 1 sampai tanggal 6 direview. Kalau misalkan saya ditanya, saya tahu nggak uang saya kemana selama 6 hari, saya punya cara tanya. Sehingga kalau ditanya, saya nggak ada perasaan takut atau nggak ada perasaan bangga, karena saya punya recordnya. Begitu juga saya harapkan Sporty People, coba tanya yang paling simple, dari tanggal 1 sampai tanggal 6, seperti apa. Kalau masih terkontrol, which is good, nggak apa-apa, kita naik level nih. Tapi kalau misalkan yang 6 hari ini atau 6 bulan yang lalu, ketika mereviewnya itu takut, nggak apa-apa, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaikin, gitu ya. Dilatih, kita latih otot kita, ya udah pemanasan pemanasan kita perbaikin dulu di situ. Berarti emang kita perlu banget namanya tadi pemanasan itu pemanasan ya, itu penting, supaya nggak cedera. Nah mungkin kita bakal ngebahas nih pemanasan apa aja yang mungkin diperlukan untuk keuangan kita ya Pak Agus. Tadi mungkin udah di-spill dikit, tapi kita lebih mendalam lagi, ya kan. Gitu. Setelah ini ya Pak Agus boleh. kita bakal tanya nih soal Pak Agus nih. Mungkin Sporty People yang lagi dengerin pada kepo juga, pemanasan apa nih? Di keuangan kan? Pemanasan apa gitu ya? Apa aja gitu kan yang hal-hal sederhananya. Nah, buat kamu Sporty People yang kepo, jangan kemana-mana, stay tune terus on Lian Starting 11. Sporty People masih barengan sama Gisel dan ada Pak Agus Hali. Yes, kita lanjut Gisel. Yeay, akhirnya ya. Harus break dulu tadi. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi nih Pak Agus nih. Nah tadi kan kita udah ngobrolin soal pemanasan finansial yang ternyata itu kalau kita pengen latihan keuangan, kita nggak bisa langsung yang kayak to the point gitu ya. Mau langsung investasi A, investasi B. Ternyata harus dari awal gitu, dari pemanasan dulu. Sama kayak latihan olahraga ya Mas Agus ya. Oke, nah tadi udah sempat di-spill beberapa nih Mas Agus. Tadi kan sempat kita obrolin pemanasan keuangan itu ternyata dengan caranya mungkin bisa nge-review hal-hal yang mungkin perlu kita perbaikin gitu ya di keuangan sebelumnya. Itu hal pertama. Nah terus hal yang kedua ada apa aja nih Mas Agus? Gini, setiap orang itu kan kondisinya beda-beda ya. Sama seperti olahraga, ada beberapa orang yang misalkan dari bulan lalu atau dari tahun lalu sudah terbiasa untuk latihan ototnya, sudah terbiasa angkat beban yang berat. Jadi bagi mereka misalkan langsung angkat yang berat pun juga nggak apa-apa. Dalam keuangan begitu juga. Kalau ada beberapa orang yang misalkan tahun kemarin memang sudah bagus, pemanasannya udah bagus, ngatur cash flow-nya udah bagus, dana darurat sudah bagus, kemudian mungkin mereka akan lebih menambahkan porsi investasinya. Gitu. Kalau yang terbiasa misalkan investasinya yang resiko rendah, kemudian cari yang misalkan mencoba yang resiko menengah, setelah itu mencari yang resiko relatif tinggi. Karena dengan harapan returnnya begitu tinggi. Nah, kalau kita bicara yang belum terbiasa latihan tadi, yang sebelumnya nggak pernah olahraga,
kemudian tiba-tiba pengen olahraga kan nggak boleh langsung angkat beban berat. Di keuangan apa yang setelah Gisel tadi sampaikan, kita melihat dulu arus kasnya, keluar masuk dan keluarnya uang dulu. Iya. Masuknya dari mana, selama ini keluarnya sudah terjaga atau belum. Okay. Kalau ternyata masuknya sudah bagus, yang menjadi permasalahannya yang keluarnya belum bagus, berarti itu dulu diperbaikin. Ya, itu yang diperbaikin. Itu pemanasannya. Yeah. Pemanasan yang kedua, dibiasakan untuk membuat budget. Budgeting ya. Budgeting. Oke. Nah, dengan uang yang masuk sekian, berarti nanti saya sambung ke beberapa pos nih. Pos yang mana saja. Itu budgeting. Oke. Nah, setelah itu dalam budgeting kita mulai lagi memisahkan mana yang untuk saya pakai kebutuhan hari ini dan untuk kebutuhan yang akan datang. Memisahkan mana yang kebutuhan hari ini, kebutuhan yang akan datang. Contoh, kebutuhan hari ini ya untuk sehari-hari lah. Mulai makan, pulsa, transport, anak sekolah, apalagi. Berarti mau difokuskan hari ini berarti ya? Hari ini dipisah dulu, tapi nggak semuanya harus hari ini. Yang untuk masa depan yang mana? Oke. Untuk masa depan contoh, kalau Gisel punya apa mimpi masa depan? Beli rumah, menikah, terus apa kan macam-macam. Itu kan ada kebutuhan. Iya betul. Nah, jadi mulai membiasakan untuk dipisahkan. Mana yang butuh hari ini, mana untuk yang masa depan. Nah, itu adalah latihan-latihan ringannya. Saya introspeksi kepada diri saya sendiri. Gisel, saya punya sakit kalau kesehatan ya. Di badan saya punya saraf kejepit L4 dan L5. Oh. Desember kemarin kambuh. Nah, dan saya sempat saya nggak siaran gara-gara kambuh. Saya komitmen kepada diri saya sendiri 2026, saya pengen memperbaikin. Apakah kemudian saya langsung yang berat? Enggak. Saya cari riset, riset mencari beberapa informasi yang cocok buat saya. Usia saya udah bukan muda lagi. Saya saat ini 50, artinya pola saya akan berbeda dengan orang lain. Begitu juga dengan keuangan. Gitu. Nah, jadi yang goal saya hari ini adalah bagaimana badan saya nggak langsung six pack, enggak. Saya sadar gitu ya. Kita harus sadar pada diri kita sendiri. Yang saya cari adalah satu, yang penting saraf saya pemanasannya bagus, otot saya lebih lemas, saraf-saraf saya lebih bagus, kemudian setelah itu core saya lebih bagus. Jadi goal saya bukan saya pengen dada saya besar, pantat saya besar, enggak. Jadi goal saya nyaman dulu. Jadi saya membuat goals itu nggak terlalu muluk-muluk. Jadi yang realisasinya apa? Kemarin sehari saya datang ke tempat gym 2. Saya sampaikan, saya mimpi saya cuman ini, goal saya cuman ini. Saya nggak muluk-muluk. Begitu juga dengan keuangan. Kita harus tahu kalau kita merasa bahwa keuangan saya udah bagus, berarti pemanasannya mungkin nggak terlalu banyak. Mana yang perlu. Tapi kalau yang kemarin keuangannya nggak bagus, seperti saya nih, saya nggak olahraga sama sekali tahun kemarin. Kalaupun olahraga paling jogging atau yoga. Nah, karena saya melakukan itu, saya harus sadar diri. Begitu juga dengan di keuangan. Karena kemarin saya misalkan minusnya masih banyak, yang saya perbaikin minusnya dulu deh. Nggak usah investasinya muluk-muluk dulu. Oke. Ini hal yang mau saya tanyain sih sebenarnya Pak Agus. Karena saya juga kemarin itu, ini kan baru saya sebenarnya udah sempat budgeting kan, kayak bikin cash flow, nyatet keuangan gitu kan di tahun kemarin. Nah, terus pas memulai tahun baru ini, padahal udah nyiapin semuanya tuh Mas Agus, yang kayak template-nya lah yang sempat Mas Agus kirimin. Udah nyiapin semuanya tuh, terus kayak udah punya pikirannya kayak nyoba investasi deposito dulu yang kecil-kecilan gitu kan ya. Nah, terus tapi sayangnya di awal tahun ini maksudnya udah melakukan kesalahan Mas Agus. Adalah gara-gara mungkin itu kan ini yang aku agak bingungin sih Mas Agus. Itu kan uang gajian untuk Januari. Kan datangnya Desember ya? Betul, akhir bulan lah ya. Akhir bulan gitu kan ya. Nah, jadi agak bingung tuh mau untuk ngurusnya gimana Mas Agus, karena Desember tuh kita udah banyak pengeluaran juga kan, karena apalagi ya sempat tahun baruan gitu kan, jadi yang kayak beli snack lah atau betul. Nah, itu aku sempat missnya, aku nggak nyatet itu semua Mas Agus. Terus aku juga baru itu template-nya kan untuk Januari ya, jadi betul. Untuk kayak bingung gitu loh Mas Agus. Nah, terus akhirnya jujur Januari sekarang ini belum ada nyatet apa-apa. Jadi kayak ngerasa yang kayak gimana ya, jadi takut. Dan uang kan udah pada kepake semua ya. Betul. Hal yang sering banget
aku takutin itu Mas Iya, Agus, iya, untuk ngecek saldo. iya. Takut banget Mas Agus, Yes, jujur sampai yes. sekarang pun aku nggak tahu saldoku berapa, jadi Yes. yang kayak ya udahlah pakai aja dulu, nggak tahu. Maksudnya aku tuh selalu berpikir kayak masih ada duit kan, masih ada duit kayak yang kayak gitu Mas Agus, tapi Betul. ada perasaan jujur masih nggak nyaman sih sampai sekarang. Iya. Jadi kayak memulai yang awalnya yang pengen mulai investasi, jadi yang kayak udah Betul. pending aja dulu deh karena takut banget nih Betul. uang sisanya Betul. berapa gitu. Iya, Nah iya. itu cara buat ngatasinnya gimana tuh Mas Nah, Agus? itu tadi yang saya bilang, yang saya pengen bilang ke Gisel adalah ketakutan itu sesuatu yang normal. Jadi Gisel Oke. jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dulu. Ketika Gisel muncul ketakutan itu sebenarnya muncul kesadaran. Tapi bukan berarti kemudian kita maafkan terus, ya enggak. Karena kita namanya penyadaran, berarti kan langkah selanjutnya bagaimana kita bisa memperbaiki itu. Ya. Nah, langkah yang Gisel bisa lakukan yang pertama adalah benar-benar ini mumpung masih tanggal 6 nih Gisel. Iya. Belum banyak, dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu belum banyak hari maksud saya. Iya. Misalkan diberanikan saja nggak apa-apa. Mm. Karena ketika kita memberanikan diri, yang paling penting itu seperti saya tadi menyadarin saya sakitnya di mana. Kalau saya menyadarin sakit saya di tulang belakang, saraf kejepit L45, itu saya sadarin dulu. Oke. Karena saya sudah sadar saya harus melakukan sesuatu. Nah, dalam hal keuangan begitu juga. Gisel menyadarin, oh tanggal 1 sampai tanggal 6 ternyata kayaknya kemarin godaan itu banyak banget dan saya belum bisa mengontrol saya. Nggak apa-apa Gisel. Saya itu semua orang melakukan kok. Termasuk kemarin akhir bulan saya itu banyak sekali pengeluaran Gisel. Ya. Yang saya lakukan apa? Saya memberanikan untuk mencatat. Karena saya sadar kemudian, oh ternyata kemarin saya sudah banyak pengeluaran. Kalau sudah sadar berarti saya akan lebih hati-hati. Nah, instead of daripada Gisel, aduh pura-pura baik-baik aja, kayaknya masih ada kok, kayaknya masih ada. Iya, Itu iya, nanti iya. justru kaget di belakang. Bener-bener berusaha denial Ya, ya. itu denial itu nggak jujur pada diri sendiri. Iya. Nah, saran saya Gisel, nggak apa-apa, dihadapin, mumpung baru hari ke-6 nanti setelah selesai siaran, di Tulis tracking, aja, di tracking tracking. aja ya. Oke. Saya udah berapa, kemudian oh berarti di sini nih. Kalau sudah gini nanti ketika misalkan ada teman ngajak nongkrong, ngajak apa, bukan berarti kita langsung tolak mentah-mentah. Kita bisa ada ruang untuk, guys boleh kok nongkrong tapi tempatnya jangan yang ini ya. Tempatnya kita yang sini yang kira-kira sesuai dengan budget kita. Atau misalkan yang nongkrongnya sebulan, misalkan seminggu misalkan 2 kali. Guys minggu ini nongkrongnya 1 kali aja ya. Iya. Pelan-pelan. Itu yang namanya pemanasan tadi. Oke. Karena takutnya Gisel nanti itu tadi terluka, gara-gara nggak ada pemanasan malah hurting. Iya. Dan biasanya kalau udah hurting, udah luka ketika badan kita apa sih, angkat beban yang terlalu berlebihan, itu kan beban itu. Iya. Nanti takutnya ototnya salah malahan. Iya, kaget ya. Kaget, dan akhirnya di keuangan gitu juga, biaya untuk mengobati itu lebih mahal. Kalau dalam hal keuangan apa? Akhirnya ada niat misalkan maaf nih cari yang instan pinjaman, Iya. dan itu ada cost-nya, ada biayanya, bunganya tinggi, dan akhirnya uang yang seharusnya kita nggak dikenakan bunga, kita harus membayar bunga terus tuh. Oke. Berarti Gitu. agak banyak ya dampaknya ya. Dampaknya besar Gisel. Oke. Jadi hal-hal yang kecil itu dampaknya akan besar. Berarti harus dengan apa ya, kayak mungkin mengatasi dulu lah ya hal-hal Mindfulness dulu aja, Mindfulness. disadarin dulu aja. yang Disadarin, pengakuan pada diri sendiri. Bilang, oh ya saya melakukan kemarin salah nih. Seperti Gisel tadi cerita, Mas awal bulan kemarin saya salah, tempted gini-gini. Gak apa-apa, berarti udah ada penyadaran. Jangan diteruskan. Oke. Gitu. Berarti harus cepat diselesaikan Cepat ya. diselesaikan. Oke. Nah tapi kalau selain soal tadi ya Mas Agus ya, aku juga ngerasa yang kayak mungkin sporty people juga merasakan gitu kan ya. Kalau duit gajian tuh cepat banget habis loh. Jadi tuh ngerasain kayak, duh apa nih yang mau diolah nih cepat habis gitu loh Mas Agus. Jadi yang kayak kenapa ya Iya, uang gajian tuh cepat banget habis sih. betul. Gini, saya bisa menyadarin, saya pernah ada di sana juga Gisel. Saya kan juga bertahun-tahun menjadi karyawan, dan saya juga blank, nggak tahu apa-apa gitu. Anda, sporty people, Anda itu bukan rusak keuangannya, tetapi Anda hanya perlu dibimbing saja. Selama ini nggak ada yang mengajarin. Oke, berarti masalahnya bukan di gajinya ya? Digaji mungkin salah satunya iya, tetapi ternyata sebenarnya lebih ke perilaku. Nah, perilaku kita itu orang banyak yang nggak tahu karena memang nggak ada yang mengajarin. Makanya seperti kami di Lintar gitu kan, kami hadir itu memang pengen mendampingin buat teman-teman mengelola keuangannya gitu. Jadi sebelum saya jawab,
Jadi kalau niat kami itu melihat kondisi seperti Giselle dan Sporty People yang merasa bahwa eh, pernah nggak merasa awal bulan kayaknya saya pengen lebih bagus deh keuangan, pengen nabung gitu. Saya pengen nabung sekian persen. Tapi tahu-tahu belum tengah bulan udah habis. Iya itu saya sekali sih. Ini kayak Mas Agus nyindir saya ya. Bukan cuman Giselle, Sporty People saya yakin banyak sekali yang seperti itu. Jadi permasalahannya bukan kita yang rusak banget, enggak, tetapi memang ada yang perlu diperbaikin tentang perilaku kita. Perlu didampingin. Nah, pendampingannya seperti apa? Itu tadi yang saya bilang. Kembalinya ke jawaban yang awal tadi, Giselle. Masuknya berapa? Kemudian biasakan bikin budget. Jadi biar nggak over budget ya. Kalau misalkan nggak mau melakukan bikin budget, ya itu tadi tahu-tahu udah habis. Nah, yang penting juga adalah komitmen kepada diri sendiri untuk menjalankan, stick sama budget tersebut. Bukan hanya dicatat setelah itu dilupakan. Itu latihan kecil, latihan pemanasan yang bisa Giselle dan Sporty People lakukan. Saya paham pertanyaan berikutnya begini. Mas, saya tuh udah berusaha untuk seirit mungkin, sudah mengurangi hal-hal yang sifatnya keinginan. Ada yang seperti itu memang. Saya bisa paham sih, memang ada beberapa orang yang berada pada posisi terjepit dan gak ada pilihan, memang kebutuhannya itu memang banyak. Keluarga ini dan itu gitu, bertabrakan. Saya paham, saya juga bisa paham lah ya gitu. Saya gak tutup mata. Kalau kita sudah berusaha, setelah kita review ternyata itu udah benar-benar mepet, memang jawabannya cuma satu, Giselle. Harus menambah income. Harus cari income tambahan. Kalau itu emang udah benar-benar nggak bisa banget, emang jawabannya harus menambah income. Nah, nambah income-nya bagaimana? Ya, saya nggak punya jawabannya karena setiap orang punya kemampuan, posisi, background yang berbeda-beda. Yang paling simple banget ya, satu nge-Grab. Ini sorry saya sebutin brandnya. Online lah, Gojek atau jualan online, GoFood. Kemudian jualan apa lagi? Seperti Giselle, kalau Giselle kan manggung, nge-MC, yang suka nulis bikin konten, yang suka jadi coach, nambah muridnya. Misalkan olahraga nih, nambah cari murid olahraga, itu kan tambahan-tambahan. Be kreatif untuk mencari side hustle. Berarti kalau itu emang udah mentok banget gitu udah mentok banget. Tapi kalau misalkan masih bisa ya direview dulu. Kalau ternyata sebenarnya kan banyak juga gini, Giselle. Ada beberapa orang yang sebenarnya income-nya selalu naik, dari tahun ke tahun naik. Tetapi stresnya juga nambah naik. Itu dipengaruhi sama lifestyle-nya. Kalau itu karena lifestyle-nya, karena perilaku dia. Berarti bukan totally full masalah tentang gajinya kita seberapa ya, tapi gimana cara kita ngelolanya ya, Mas? Iya, Giselle percaya atau nggak, atau Sporty People, saya nggak tahu setiap orang punya belief-nya masing-masing. Ada yang bilang bahwa rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Iya. Percaya nggak? Percaya. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ketika kita merasa bahwa kok income saya sekian, bisa jadi Tuhan itu mempercayakan rezekinya kepada kita memang jumlahnya segitu. Bisa jadi ada pertimbangan kenapa kita mendapatkannya sebegitu. Jangankan Tuhan, bisa jadi bos di kantor, owner menggaji kita segitu karena melihat kemampuan kita segitu. Betul, setuju. Kalau misalkan kemampuan kita lebih besar, biasanya kita akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi juga. Begitu juga dengan keuangan. Jadi rezeki itu nggak pernah tertukar. Artinya rezeki itu udah dikasihkan ke kita, kuncinya bagaimana kita mengelolanya, perilaku kita bagaimana terhadap rezeki. Kalau sebenarnya ada juga orang yang dikasih rezeki makin banyak, tapi kok nggak stres terus, berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Berarti kuncinya adalah gimana cara kita untuk ngelola uangnya itu ya? Betul. Karena gini, Giselle, kalau kita bicara tentang problematika keuangan itu bukan semata-mata milik orang yang levelnya di bawah. Mulai dari yang biasa, staff biasa, supervisor, manager, director, CEO, semua itu berhubungan dengan keuangan. Tapi yang stres keuangan bukan cuma level bawah, manajer, direktur pun juga banyak stres keuangan gara-gara nggak bisa mengaturnya. Jadi
kita nggak bisa ngeliat ke atas terus ya, Nggak kayak bisa, walaupun manajer gajinya 20 juta tapi belum tentu dia juga yang kayak hidupnya tenang-tenang aja gitu. Belum ya, tentu, karena ketenangan itu sebenarnya juga terkait sama perilaku sehari-hari kita tadi. Oke, luar biasa banget. Tadi Mas Agus bilang berarti emang harus kita untuk ngelatih duitnya gitu kan, untuk ngelola duitnya. Nah mungkin setelah ini kita bakal ngebahas kali ya caranya gimana untuk ngelola duit yang benar. Yes. Supaya 2026 kita nggak stres ya Mas Agus ya, karena saya selalu bilang ke teman-teman saya dan saya tuh selalu ingat banget sama obrolannya Mas Agus yang kalau hidup kita itu bakal tenang dengan kayak hidup kita bakal tenang dengan cara kita gimana untuk memperlakukan duit. Betul. Jadi saya selalu ngomong itu dan saya selalu ingat omongannya Mas Agus. Jadi saya ngomong sama teman saya tuh kayak iya, jadi yang kayak gimana cara kita ngatur duitnya. Ya, simpelnya sebenarnya gini. Coba sporty people dipikirkan sebentar aja. Selama ini apakah kehidupan saya itu dikontrol oleh uang atau uang yang mengontrol kehidupan saya? Wah. Pertanyaan of the day. itu tuh bagus banget sih Mas Agus. Jadi mungkin orang-orang bakal salah, oh iya ya kayak kita yang dikontrol sama duit ya. Iya bagus banget tuh Mas Agus. Mungkin setelah ini ya kita bakal ngebahas nih Mas Agus soal gimana sih latihan finansial yang aman dan sederhana, mungkin langkah sederhananya gitu ya. Untuk kita mengatur keuangan kita ini biar kita jadi cepat kaya raya. Oke, buat kamu seperti yang udah kepo, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. 106.9 Bali United FM, your sport game station. Mahal ini dengan mati-matian nih buat kamu ya sporty people ya yang lagi mati-matian banget. Pengen punya keuangan yang sehat di tahun 2026, kamu harus dengerin sampai habis ya. Karena ini kita udah masuk ke sesi terakhir loh, bagus loh. Oke, siap. Ya kan tadi kita udah ngobrol banyak banget. Saya sudah bercerita, akhirnya saya lega ya soal ketakutan saya ini karena saya tuh sampai dikatain nggak normal, Mas Agus. Oh iya. Gara-gara saya takut ngeliat saldo itu. Dibilang nggak normal banget sih, lihat aja saldo kamu sendiri digituin, karena saya tuh selalu takut lihat saldo. Terus saya tuh nyuruh orang-orang terdekat saya liatin saldo saya. Iya, yang kayak misalnya orang-orang terpercaya ya Mas Agus. Jadi yang kayak tolong dong liatin saldo aku nggak berani yang kayak gitu Mas Agus. Jadi kayak dibilangnya nggak normal banget sih. Jadi oversharing ya soal saldo ya. Oke. Nah tapi gimana nih Mas Agus? Biasanya Mas Agus ngetawain saya nih. Enggak lah. Saya ketawanya karena lucu aja gitu. Tapi sekarang udah gak pernah ya Mas Agus ya, karena saya ngerasain kayak aduh kayak oversharing banget nih ngeliatin saldo ya ke orang-orang gitu kan. Jadi kelihatan ya. Oke, tapi gimana nih Mas Agus untuk mungkin sporty people yang pengen latihan soal keuangan gitu ya. Ini kira-kira mungkin gimana sih caranya pertama gitu ya, cara sederhana untuk latihan keuangan di tahun 2026 caranya? Oke, saya akan hubungkan dengan perumpamaan yang olahraga tadi. Kalau saya di diri sendiri itu biasanya kalau untuk kesehatan tubuh jogging pagi itu juga latihan karena melemaskan hips, melemaskan otot, setidaknya keringat udah mulai keluar. Begitu juga misalkan di olahraga treadmill tadi, kemudian atau selain treadmill ada push up segala macam, itu kan latihan ringan. Betul. Nah itu begitu keringat sudah keluar biasanya mau tuh bisa tuh gerakan yang lebih berat lagi. Di keuangan begitu juga. Yang paling simpel contoh, ini setiap orang beda-beda ya levelnya ya. Karena Giselle dan siapa temannya akan berbeda situasinya. Kalau situasinya misalkan dia masih dalam kondisi minus, cicilannya masih banyak, entah kartu kredit, pay letter atau apa, dilatih yang biasanya hanya membayar minimum, coba ditingkatkan. Gimana tuh maksudnya? Contoh, kalau kartu kredit tagihan misalkan ada 10 juta, kadang kan sebenarnya boleh tuh bayarnya hanya misalkan 10%, 1 juta. Oh, dicicil gitu maksudnya? Kan ada beberapa orang seperti itu, dicicil. Jadi kalau misalkan terbiasa hanya sedikit 10%, jangan 10%. Saya naikkan menjadi 20% atau 30%. Tujuannya apa? Supaya cepat selesai. Karena sebenarnya masalahnya itu bukan jumlah besar atau kecilnya, tetapi ketika kita masih punya cicilan, biasanya pikiran kita nggak tenang. Kan tujuan kita at the end of the day, keuangan itu kan lebih ketenangan, betul nggak? Betul banget. Nah, jadi kalau misalkan masih punya beban itu, selesaikan dulu bebannya. Itu contoh. Begitu sudah mulai bisa, lihat,
saya masih punya dana darurat atau belum. Kalau misalkan belum, ya udah deh saya mulai menabung, nggak usah muluk-muluk sampai 20%, 30%, nanti luka yang lain. Nanti merasa exhausted, merasa kelelahan. Kalau merasa kelelahan, niat untuk olahraga kan nggak ada lagi nih. Ya. Begitu juga di keuangan. Ya udah saya mulai dulu deh 5%. Kalau income-nya 5 juta, 5% itu cuma 250.000 Gisel. Oke. Kalau 10%-nya kan dari 5 juta kan 500. Kalau income-nya 10 juta, 5%-nya cuma 500.000. Iya. Kalau income-nya 30 juta, 10%-nya 3 juta cuma 1.500.000. Tergantung ada di bagian yang mana. Dilatih itu dulu saja. Yang pelan ya, itu pemanasannya. Jadi tadi sudah cicilannya mulai segera diselesaikan. Yang kedua, membentuk dana darurat. Begitu sudah ada, baru nanti mulai ke arah ke investasinya atau tentunya proteksi, jangan lupa ya. Kalau Anda itu posisinya kalau masih minus, tapi kalau posisinya sudah bagus nih, saya tabungan saya sudah bagus kok, udah cukup, dana darurat saya sudah melebihin, kan ada juga orang seperti itu kan. Saya kalau gitu mulai dah beli produk-produk investasi. Mulailah saya beli emas. Kemudian mulai lagi selain tadi Gisel kan pengen punya deposito tuh, mulai beli obligasi, mulai beli reksadana atau mulai beli saham. Kalau yang semuanya saya udah bagus semua gitu, tapi saya penasaran sama cryptocurrency, ya mungkin ada baiknya juga mencoba sedikit di cryptocurrency, di saham. Nah saya tanya latihannya seperti apa, masing-masing orang itu berbeda. Oke. Iya dong, kalau yang badannya udah bagus, sudah ngebentuk, tinggal six pack-nya latihannya juga pasti akan berbeda, betul nggak? Betul. Jadi kenalin kita itu di mana. Nah tapi kalau melihat sporty people, maksudnya kalau secara general ya, yang ada di masyarakat biasanya masih berkutat di bagian cash flow, yang di bagian bawah itu. Dilatih yang tadi yang saya bilang, selesaikan dulu cicilan-cicilannya, karena research, survei, data itu menunjukkan bahwa cicilan masyarakat kita itu masih terlalu besar, Gisel. Oh iya? Oh besar banget, bahkan anak-anak muda. Nanti Gisel boleh tanya ChatGPT, boleh tanya Google, data terbesar peminjam itu yang terjerat pinjaman online itu masih anak muda rata-rata. Jadi yang itu menurut saya selesaikan dulu. Oke, berarti dan latihannya satu lagi, jangan nambah utang. Itu dulu aja. Itu ya. Direm dulu, jangan nambah pay later, jangan nambah gesek kredit card. Berarti habitsnya dulu ya. Habitsnya dulu. Latihannya di situ. Oke, berarti cicilan sama pay later tuh bahaya ya, Mas Agus ya? Sebenarnya pay later dan cicilan itu netral sifatnya. Bahaya apabila kita melakukannya nggak sadar. Tapi kalau kita melakukannya dengan sadar, sebenarnya nggak apa-apa. Contoh, saya membeli laptop dengan pay later atau dengan cicilan karena misalkan saya pakai kredit card nih, kemudian saya telepon banknya, ada cicilan 0%. Itu sebenarnya alat pembayaran yang bagus. Nah, kalau kita melakukannya dengan sadar, itu nggak bahaya. Itu sesuatu yang bagus, itu smart menurut saya. Karena dengan harga 25 juta dicicil bisa misalkan 10 kali tanpa ada beban, tanpa ada biaya bunga. Artinya daripada 25 juta langsung saya belikan, mendingan saya cicil nih. Meskipun saya punya, saya bayarnya 2,5 10 kali, tapi nggak ada bunga. Itu smart. Karena uang yang ada bisa dipakai di investasi. Yang salah adalah harga 25 juta, kemudian kita cicil, nyicilnya minimum dengan pay later, itu yang bahaya. Jadi kalau tanya pay later, kredit card bahaya nggak? Sifatnya mereka alat pembayaran yang netral. Tapi cara kita aja. Cara kitanya aja. Kalau kita sadar itu sesuatu yang bagus, tapi kalau kita nggak sadar, nggak bisa ngontrol, itu yang bahaya. Oke, berarti mau aplikasi kredit, cicilan, pay later apapun itu sebenarnya emang netral ya? Netral, mereka netral. Bukan yang kayak sesuatu yang kayak yang sama emang kayak pisau. Apakah pisau itu bahaya? Tidak kalau kita menggunakan dengan baik. Betul. Pisau itu netral. Pisau itu sesuatu alat yang kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, itu sesuatu yang bagus, membantu kita. Tapi kalau kita nggak baik, kita bisa memakai pisau itu untuk kejahatan. Iya lagi Mas Agus. Iya lagi. Kalau sama Mas Agus saya kayak iya lagi. Ada aja gitu loh kayak gini ya. Oke. Wow, berarti emang nggak yang bahaya, tapi cara kita untuk mengkontrolnya aja gitu ya. Betul, cara kita memakainya bagaimana. Oke, nah terus apa lagi tuh Mas Agus untuk latihan keuangan? Itu dulu aja namanya latihan. Jangan banyak-banyak nanti. Yang banyak ya? Nanti ini loh malahan. Oke, kalau gitu aku yang punya pertanyaan nih Mas Agus nih. Boleh. Untuk aku nih
Ini untuk aku nih Mas Agus. Enak ya kalau siaran boleh nanya langsung ya. Iya, jadi Iya, kayak betul, mau betul. nanya gitu Betul. kayak anak guru ya. Ini bagus Agus. Kalau di titik ini kan mungkin aku ngerasa yang kayak mungkin udah ada dana darurat Mm-mm. yang cukup gitu loh. Yes. Dan that's why aku punya goals untuk mulai investasi. Betul, betul. Kalau untuk anak-anak Gen Z nih, anak-anak muda nih kira-kira boleh nggak direkomendasiin mungkin produk investasi yang aman dan ya untuk latihan dasar dulu deh. Oke. Itu apa Mas Agus? Oke, jawabannya ada 3 poin. Apa? Yang pertama, investasilah ke instrumen, ke produk atau apapun nyebutnya yang Anda pahamin, Anda kuasain. Okay. Pilihannya kan ada investasi itu ada yang asetnya real yang bisa dilihat, bisa dipegang, ada dalam bentuk instrumen keuangan yang tidak terlihat. Yang real misalkan beli emas, beli properti, beli tanah, itu kan juga investasi. Betul. Fisik ya. Fisik. Okay. Ada yang enggak fisik tapi ada contoh obligasi, reksadana, cryptocurrency, saham, peer-to-peer lending, itu semuanya produk. Nah, tadi nanya, saya pilih yang mana? Jawabannya ada 3 poin. 1, yang Anda mengerti, kuasain. Dimengerti itu maksudnya apa? Potensinya naiknya berapa persen, profitnya berapa persen, potensi resikonya berapa persen. Itu harus dipahamin dulu. Yang kedua, pahamin diri Anda dulu. Sebenarnya ini harusnya yang pertama nih, pahamin siapa saya. Karena apa? Produknya bagus, kalau kita karakternya itu nggak cocok, belum tentu cocok juga. Contoh, uangnya ada Gisel, uangnya ada, dana darurat ada, tapi ternyata Gisel tipe orang yang takut resiko. Berarti itu nggak cocok untuk ke produk yang beresiko. Nah, yang ketiga, investasi yang dengan 2L, logis dan legal. Ini penting juga nih. Logis apa enggak, legal atau enggak, jangan sampai Gisel niatnya sudah bagus, udah punya darurat, pengen mencoba investasi. Ternyata salah jalan nih. Terkena influencer lah, terkena omongan teman, oh ini bagus banget, ternyata enggak logis dan enggak legal. Ternyata masuk jeratan investasi bodong. Nah, jadi 3 itu yang dipegang. Mungkin Gisel jawab, aduh Pak Agus kok jawabannya mengambang, jadi nggak tahu yang mana gitu ya. Nah, makanya yang pertama supaya yang kita paham, kunci yang pertama adalah kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Nah, mumpung Gisel ada di sini, ada Guseli, ada Lintar Financial, sebenarnya kelas kita mengajarkan itu Gisel. Ya, kita punya kelas, kita kan ini Ngopi Pintar nih online. Ngopi Pintar offline kita mengajarkan itu. Apa itu obligasi, apa itu reksadana, apa itu saham, apa itu cryptocurrency, apa itu peer-to-peer lending. Berarti diajarin semua di sana? Diajarin semua, ada kelasnya. Jadi buat teman-teman ya, boleh dibuka websitenya www.lintarfinancial.com. Di situ tinggal milih aja, saya mau belajar yang mana. Pokoknya cari aja lintarfinancial.com, di situ ada kelasnya apa saja dan jadwalnya, nanti kita akan kabarin. Begitu juga Gisel. Jadi Gisel melihat dirinya, saya akan tanya balik. Gisel melihat diri Gisel itu karakternya yang mana? Karena mungkin saya nggak pernah investasi ya sebelumnya Mas Agus ya. Jadi kan kayak takut-takutan gitu masih ya. Oke, kalau misalkan masih takut, kita mulai yang ringan dulu saja Gisel. Beli emas itu boleh, bagus. Yang kedua mencoba, kemarin katanya pengen coba deposito ya. Dicoba dulu deposito dulu nggak apa-apa. Atau kalau misalkan berani obligasi deh. Obligasi pemerintah. Mulai yang itu dulu aja, nggak usah banyak-banyak. Namanya juga latihan kan. Iya, bener, nanti kalau saya kasih yang terlalu banyak nanti bosan. Pusing ini ya. Kan. Nah, dan satu lagi yang saya lupa tadi, Gisel harus tahu saya investasi ini goalsnya buat apa. Harus clear nih goalsnya, apakah memang buat jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Itu juga harus tahu ya. Itu juga harus tahu, karena kalau misalkan jangka panjang, saya akan sarankan yang lebih, misalkan kalau investasi jangka panjang ya mungkin saham segala macam. Tapi kan Gisel harus belajar dulu. Iya. Takutnya ntar nggak tahu apa-apa betul, gitu kan ya. Betul. Tapi mulai dulu saja. Saya pikir 2 atau 3 dulu cukup Gisel, dimulai dulu. Ya, setelah bertanya, dijawab, nanti harus eksekusi loh. Oke, tapi ini tapi untuk di awal tahun cocok nggak Mas Agus untuk memulai investasi? Menurut saya bagus. Investasi itu anytime, begitu ada kesempatan silakan lakukan. Silakan aja ya. Silakan lakukan. Oke, ini mungkin bisa jadi pelajaran juga nih buat. Ya, dan satu lagi, nggak usah muluk-muluk harus besar. Yang paling penting dimulai.
Oke, build habitnya itu Ya, ya. build habit. Terus juga yang kayak review juga ya. Yes. Oke. Wow, ternyata banyak ya latihannya ya. Maksudnya kayak nggak banyak sih sebenarnya, tapi lebih kayak ini bisa nggak ya komitmennya gitu kan ya. Betul. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Mas Agus, kalau latihan finansial ini kan kalau udah dijalanin kira-kira dampaknya buat kedepannya tuh apa sih? Wow, Wow. that's very good question. Sama seperti gini Gisel, ketika kita olahraga terus-terusan, Gisel rasakan badannya apa? Fit sih, Fit sehat ya. ya, segar. Lebih ngerasa body kita nyaman, Iya. gerakan kita lebih lincah, betul nggak Iya, sih? Betul, betul. Bahkan mungkin kulit kita, wajah kita itu kayak kelihatan, kalau keringetan terus kan lebih cerah. Iya. Begitu juga di keuangan. Mm-mm. Kalau keuangan kita itu terbiasa dilatih yang bagus, tidur itu jauh lebih tenang, Iya. berangkat kemana-mana itu nggak ada beban, Betul. dan ketemu temen juga happy aja gitu. Iya. Mau bekerja berangkat ke kantor itu nggak, aduh ada cicilan ini, aduh ada beban, nggak akan seperti itu. Dan yang lebih berdampak nanti mungkin tanpa sadar teman-teman lu kok kelihatan tenang banget, happy banget sih hidupnya gitu, biasanya seperti itu. Oh, berarti dengan kita mengatur duit Ya, at the end of the day itu bikin jangka panjangnya sama kayak olahraga. hidup kita tenang. Yes. Oke. Gitu. Kita yang melihat orang yang olahraganya Mm-mm. rutin, yang memasukkan asupan ke dalam tubuhnya itu juga dengan bagus, badannya ketika tua lebih bagus nggak, Gisel? Iya. Begitu juga kita Kian. Iya. Jadi olahraga itu penting, tapi asupan ke dalam tubuh, ke dalam badan juga penting. Di keuangan begitu juga. Mengelola penting, tapi memberi asupan ke dalam otak kita untuk memilih produk yang bagus, belajar investasi yang bagus itu juga penting. Oke. Nanti hasil akhirnya itu jangka panjang. Oke. Kita lebih seksi. lebih fresh gitu kan ya. Iya dong, badannya lebih seksi, tapi kalau keuangannya lebih seksi kan juga keren, Gisel. Wah, betul banget. Saya kayak lebih better keuangannya lebih seksi ya, badan nggak usah seksi deh. Iya, itu dia kan. Oke, last question nih Mas Agus. Sekarang udah jam Ya. 12 ya, nggak Iya, kerasa banget betul. loh. Saya Kita juga harus kayaknya meeting nih. ini ya. Oke, ini pesan terakhir buat sporty people yang pengen keuangan mereka tuh kuat sampai akhir tahun 2026. Apa Oke. nih pesannya? Gini, karena tadi kita bicara tentang latihan keuangan sama Ya. dengan latihan badan ya, Gisel. Yang paling penting adalah konsisten. Konsisten. Jadi membership di gym itu biasanya ditawarkan kan 6 bulan, 1 tahun. Sebenarnya lebih murah nggak itu? Betul. Lebih Ya. murah kan? Mm-mm. Membershipnya jadi lebih murah dan sebenarnya tujuannya komitmen. Ya. Sekarang pertanyaannya, program itu sudah bagus, ke kitanya kita konsisten atau enggak? Kita sudah terlanjur bayar 6 bulan, 1 tahun, ternyata kita nggak konsisten, itu akan membuang uang. Artinya apa? Ketahanan itu jauh lebih penting daripada goals yang terlalu besar. Goalsnya kecil nggak apa-apa, tetapi kalau konsisten hasilnya akan besar. Oke, berarti konsistensi. Yes. Itu. Oke, terima kasih Mas Agus hari Thank ini. you banget. Thank you so much atas Thank you. ilmu-ilmunya. Sama-sama, dan Gisel. sudah mengingatkan kita Ya, semua. thank you gitu kan Sporty ya, People udah mendengarkan juga ya untuk hari ini. Betul, terima kasih banyak loh ya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas Agus Siap. ya. Apalagi biar semakin kuat lagi keuangan Yes. ya. Thank you so much Sport People yang udah dengerin. Jangan lupa buat terus dengerin Ngopi Pintar barengan sama Pak Agus Heli ya. Ngopi Pintar, panas Panas kopinya, adem keuangannya. keuangannya. Bye. Thank you. You Bye. are listening to